Cerita dibuka persis dari titik panas terakhir. Gyeongdo setengah badan masuk ke jendela mobil Jiwoo dengan senyum licik dan satu kalimat yang cukup buat ngeruntuhin pertahanan Jiwoo. Jangan pulang. Dan cuma butuh satu kata itu juga buat Jiwoo geser ke kursi penumpang, nyuruh dia nyetir ke apartemennya. Begitu pintu apartemen kebuka, semua rem langsung copot. Mereka ciuman, napas ngos-ngosan, tangan kemana-mana. Ada momen Gyeongdo ngangkat Jiwoo ke sofa, lalu mereka nyelonong ke kamar, dan slam. Pintu ditutup tepat di depan kita. Pagi harinya, kontras total. Gak ada canggung, gak ada jarak. Mereka bercanda, gulat kecil, jatuh ke kasur kayak anak kucing. Rasanya kayak gak pernah ada perpisahan. Kayak waktu berhenti sejak terakhir mereka bahagia bareng. Tanpa perlu ngomong kita balikan, mereka sama-sama tahu. Iya, kita balik lagi. Dan yang bikin nyesek sekaligus manis, ternyata dua-duanya udah lama nunggu momen ini. Semua luka lama seolah menguap begitu aja. Seakan-akan masalah mereka dulu cuma satu. Gak pernah yakin perasaannya dibalas. Di sisi lain cerita, Jiwoo resmi masuk ke perusahaan, dan Jion mulai ngenalin dunia kerja ke dia. Tapi ada bom waktu yang belum dibuka. Jion belum jujur soal penyakit Alzheimer yang lagi berkembang di tubuhnya. Dan juga belum bilang kalau suatu hari nanti, Jiwoo kemungkinan besar harus berhadapan langsung dengan iparnya sendiri, Kang Minwoo. Skandal yang dari awal pelan-pelan dibangun, akhirnya makin kelihatan. Minwoo tahu kondisi istrinya, dan bukannya melindungi, dia malah nunggu penyakit itu makin parah supaya punya alasan buat jual perusahaan. Di depan orang, mereka tetap sopan, tetap senyum. Di belakang, dua kubu yang saling tusuk. Yang Jion belum tahu, dan ini bagian paling gelapnya, ternyata Minwoo sendiri yang menyebabkan gejala Alzheimer itu. Kebenaran ini kebuka secara nggak sengaja, waktu Gyeongdo mampir ke kantor Jion dan hampir minum kopi di mejanya. Sekretaris langsung panik setengah mati, teriak-teriak bilang itu kopi yang salah. Terlalu heboh buat kesalahan sepele. Dan naluri reporter Gyeongdo langsung nyala. Dia bawa kopi itu ke lab, dan hasilnya, kopi itu penuh obat resep yang efek sampingnya termasuk gangguan memori dan fungsi kognitif. Saat Gyeongdo nunjukin hasilnya ke Jion, dunia Jion runtuh. Dia ke dokter, dan kabar buruknya datang lengkap. Obat itu bikin kerusakan jangka panjang, artinya gejalanya nggak bisa dipulihkan. Di waktu yang hampir bersamaan, masalah lain muncul. Mantan suami Jiwoo tiba-tiba terobsesi pengen balikan. Dia ninggalin cincin super mewah di apartemen Jiwoo. Kebetulan yang nerima Gyeongdo. Bonusnya, kartu ucapan yang bilang itu lamaran kedua. Selain bikin Gyeongdo cemburu berat, kejadian ini maksa Jiwoo buat ketemu mantannya lagi. Cuma buat balikin cincin dan nolak dia mentah-mentah. Flashback pun muncul. Tahun 2015, Gyeongdo sebenarnya pernah beri cincin juga buat Jiwoo. Dia hampir melamar, tepat sebelum ayahnya masuk ICU. Kita tahu akhirnya gimana. Cincin kecil itu berakhir di tempat sampah. Sekarang, ngelihat cincin gede dari mantan suami Jiwoo, Gyeongdo sadar satu hal. Dia nggak perlu dan nggak bisa bersaing soal materi. Jiwoo kaya, dia bisa beli apapun sendiri. Jadi, Gyeongdo mutusin buat ngelakuin hal yang uang nggak bisa beli. Bikin Jiwoo bahagia dengan caranya sendiri. Tapi justru karena mereka lagi bahagia, Jiwoo mulai cemas. Dia takut masa lalu bakal ngejar lagi. Dan ketakutan itu langsung kebukti. Pertama, Jiwoo ketemu bos sekaligus teman dekat Gyeongdo. Mereka minum teh bareng, dan tanpa basa-basi, si bos bilang, Gyeongdo selalu ngerusak hidupnya sendiri demi Jiwoo. Dulu dia kehilangan promosi, sekarang dia bahkan batal ikut perjalanan prestisius ke Chicago. Jiwoo tegang, tapi cuma bilang terima kasih. Saat ketemu Gyeongdo lagi, dia bilang satu hal penting. Dia nggak akan nanya kenapa Chicago dibatalin, tapi dia senang Gyeongdo nggak pergi. Aku jahat ya, katanya. Gyeongdo cuma senyum. Kalau Jiwoo bahagia, dia juga bahagia. Mereka jalan sambil gandengan tangan, dan hati kita ikut meleleh. Pertemuan kedua, Ibu Gyeongdo. Jiwoo takut setengah mati ibunya benci dia. Dia bawa kue, muter-muter kata buat mancing perasaan. Tapi ibunya bilang jujur, dia nggak membenci Jiwoo. Mereka malah ketawa bareng. Dan Jiwoo lega setengah mati saat bilang ke Gyeongdo kalau mereka punya selera humor yang sama.
Urusan cinta aman, sekarang fokus kerja. Jiwoo mulai serius di perusahaan. Dia bikin keputusan berani, otomatis bikin musuh. Tapi Jiyeon berdiri di belakangnya. Minu, dia lihat Jiwoo sebagai penghalang besar. Dan di adegan terakhir Minu minggu ini, dia makan malam bareng mantan suami Jiwoo. Dan dari situ dia dapat informasi krusial. Ayah kandung Jiwoo bukan mantan ketua perusahaan. Sementara Jiwoo lagi nyari desainer buat lini baru. Dia nyeret Gyeongdo buat ikut kerja, walau dia banyak ngeluh. Target mereka, desainer internasional bernama Bella Jean. Terakhir diketahui lagi liburan di Spanyol. Cluenya minim banget, Malaga, tinggal di atas toko es krim. Dan ya, mereka beneran terbang ke Eropa. Kita dapat montage manis di Spanyol. Lari ke sana sini, makan es krim, nanya orang random. Pas nyampe penginapan, ternyata Bella Jean lagi ke Barcelona. Jiwoo langsung down, takut ini bakal jadi penantian tanpa ujung. Gyeongdo bercanda, bilang mending nikmatin aja jadi turis. Di festival jalanan, seorang perempuan ngenalin Jiwoo sebagai putri Jarim Apparel. Mereka debat panas soal Shell, adu pengetahuan fashion, dan boom, itu Bella Jean. Di adegan penutup, kita dapat backstory, plus cameo kece Jeonghwa. Ternyata bos Gyeongdo sengaja nyuruh kenalannya buat manggil Bella Jean balik ke Malaga hari itu.